urutannya? Enak. Enak. Mantap. Mantap. Jangan lupa subscribe dan like dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Salam jumpa kembali bersama saya Aditya Suryo Diningrat. Kesempatan kali ini saya akan membagikan video memijat pasien yang sedang recovery ya. Recovery itu pemulihan pasca operasi jantung. Tapi sebelum kita simak, silahkan like, subscribe, serta komentar. Dan jangan lupa tombol loncengnya untuk selalu mendukung video dari saya. Dan mari kita simak videonya. Oke teman-teman, di sini saya membagikan video memijat pasien recovery pemulihan pasca operasi jantung. Dan teman-teman bisa lihat di bagian dada tadi ya teman-teman, itu bekas belekan operasi jantung. Dan pasien saya ini teman-teman itu pasca operasi jantung ya, dan alhamdulillah ini berhasil ya, sangat berhasil. Dari kesekian kali dokter yang menangani operasi jantung seperti bapak ini, itu banyak yang tidak berhasil ya. Dan bapak ini spekulasi ya, spekulasi, tapi dengan hati yang pasrah, hati yang semangat, jiwa yang semangat, akhirnya bapak ini bisa melewati pasca operasi jantung yang besar dan resikonya tinggi ya, karena operasi jantung bapak ini itu berjalan sekitar 10 jam. Dan dokter pun salut ya teman-teman, dokter pun salut karena dokter menyelesaikan operasi bapak ini itu 8 jam ya teman-teman, 8 jam selesai. Dan dokter sangat puas ya, karena baru kali ini menangani pasien seperti bapak ini yang saya urut ini ya teman-teman ya. Bapak ini salah satu ASN ya di Provinsi Lampung ya, tingkat 1 Provinsi Lampung. Dia di bagian Dispora ya, Dinas Pemuda dan Olahraga ya teman-teman. Dia di tingkat 1 untuk Provinsi Lampung ya teman-teman. Jadi bapak ini banyak bercerita kepada saya teman-teman tentang keberhasilan operasinya ya teman-teman, karena taruhannya ya teman-teman, taruhannya spekulasi mengambil keputusan operasi jantung yang skala besar ini teman-teman, itu resikonya sangat tinggi ya, 50-50 ya, dan kebanyakan banyak yang gagal. Dan alhamdulillah bapak ini itu berhasil ya. Operasi dilakukan di bulan Januari ya teman-teman ya. Setelah semasa recovery ya, semasa pemulihan pasca operasi jantung, sebenarnya bapak ini udah lama ya, udah pengen lama minta urut ya, minta pijat urut. Tapi karena baru belum lama ini bapak ini bisa tengkurap ya, karena pasca operasi itu dia bilang ke saya itu serba salah ya, badan terasa capek, tapi posisi itu serba salah ya, terlentang capek, tengkurap tidak bisa, miring susah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi bapak ini takut gitu ya, takut mau pijat urut gitu ya. Dan saya saranin sebenarnya tak perlu takut, kalau tidak bisa tengkurap kita bisa posisi dengan posisi duduk. Yang penting rasa capek, rasa pegal itu
bisa kita atasi ya teman-teman, bisa saya atasi dengan pijat urut ya. Dan di sini ini karena merasa ini badan ini capek semua, kaki capek semua, jadi yang dioperasi itu bukan hanya di bagian dada aja ya teman-teman ya. Ternyata pengambilan jalur khusus ya, jalur khusus. Bapak ini dioperasi juga di bagian kaki ya. Dia mengambil jalur peredaran darah melalui kaki ya, biar langsung lancar ya. Karena terdapat penyumbatan di jantung ya, ada beberapa yang menyumbat, makanya spekulasi lah bapak ini spekulasi untuk mengambil tindakan operasi jantung yang resikonya sangat tinggi. Tapi ternyata kunci dari operasi jantung itu adalah ketenangan kita ya teman-teman ya, ketenangan kita. Buang rasa takut ya, buang rasa takut, rasa was-was. Jadi kita pasrah saja ya teman-teman ya, pasrah saja. Terus hati kita ini semangat, saya yakin akan sembuh gitu. Jadi insya Allah ya semua akan berjalan lancar. Makanya pengalaman dokter bedahnya yang mengoperasi jantung bapak ini, dia sangat luar biasa karena menangani bapak ini. Dokter itu heran sendiri ya, ternyata lancar. Yang biasanya butuh waktu 10 jam ini bisa selesai 8 jam. Dan baru kali ini ya teman-teman ya, baru kali ini operasi jantung tercepat ya. Jadi pengalaman bapak ini sangat berharga sekali ya teman-teman, buat pasien yang mempunyai penyakit jantung ya. Itu sangat berharga sekali ya. Itu kuncinya ada di diri sendiri, keyakinan, pasrah kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kita semangat. Jadi rasa semangat itulah yang membuat badan kita ini mudah dikerjakan oleh dokter bedah ya teman-teman ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat di sini untuk memijat orang yang sedang recovery ya, sedang pemulihan pasca operasi jantung, itu kita tidak perlu menekan tekanan yang terlalu kuat ya. Kita hanya merangsang urat saraf di dalam tubuh itu merangsang aja ya. Kita hanya seperti masas biasa, seperti kita melulur ya. Kita tidak perlu tekanan yang sangat kencang, karena bapak ini suka dengan kerokan ya teman-teman. Dia minta dikerikin karena sudah hampir dari bulan Januari ke Agustus ini sudah hampir 8 bulan ya teman-teman. Sudah hampir 8 bulan ngerasain badannya itu karena sering urut ya, sering pijat urut. Dan ini sudah agak lama ya, agak lama tidak pijat. Jadi merasakan badan itu sangat pegal semua, dan kakinya sangat pegal gitu ya. Jadi dia minta kerokan ya. Tadinya ada rasa takut ya kalau minta bekam ya, tapi saya sini sarankan, karena bekam itu kan menarik ya, menarik urat-urat. Jadi saya sarankan kerokan aja ya, karena bapak ini kalau tidak kerokan ya bekam gitu ya, tapi bekamnya bekam kering saja. Nah yang ditakutkan kalau bekam itu kan menarik semua urat ya, jadi bisa tegang semua dan ada rasa takut. Makanya spekulasi ya, saya ambil keputusan di sini tak usah bekam, jadi kita kerik aja ya di ACC ya. Di sini teman-teman bisa melihat saya memijatnya sambil mengerik ya. Dan alhamdulillah setelah merasa dipijat ya,
langsung sih katanya badannya langsung enak, langsung enteng ya. Biasanya bapak ini rajin banget berolahraga ya teman-teman ya, rajin banget berolahraga, lari, main golf, main bulu tangkis seperti itu, tapi tidak menyangka sama sekali ya, ternyata begitu dicek di medis jantungnya bermasalah ya teman-teman. Tapi memang istri dari bapak ini ya, istri dari bapak ini adalah seorang dokter, makanya langsung ambil tindakan ke Jakarta dan tindakan operasi jantung. Dan ini operasi jantung yang operasinya besar ya teman-teman, bukan hanya sekedar pasang ring ya. Kalau sekedar pasang ring itu tidak melakukan pembelahan di bagian dada ya, dibedah di bagian dada. Kalau ring hanya dimasukin lewat pembuluh darah ya teman-teman ya. Nah, di sini sangat luar biasa sekali. Bapak ini sangat bersyukur sekali karena bisa melewati masa-masa kritis ya, dan di sini merasa jantung dari bapak ini jantungnya menjadi muda kembali ya teman-teman. Tapi memang di sini bapak ini masih dibantu ya, dibantu untuk obat yang mengencerkan darah karena pasca operasi ini masih lama ya, untuk normalnya masih lama. Jadi darah itu harus posisinya encer ya teman-teman ya. Tapi ya memang kalau mungkin ya seterata saya itu tidak akan mampu ya teman-teman untuk biaya operasinya ya. Jadi teman-teman, di sini saya memijat urut ya, memijat urut, dan pijatan saya ini karena bapak ini habis operasi jantung dan di bagian dadanya itu bekas lukanya itu belum lama ya, belum lama sekali ya, baru 8 bulan. Saya tidak berani ya menekan tekanan yang terlalu kencang ya teman-teman, karena dibutuhkan yang dibutuhkan kan melancarkan peredaran darah aja ya. Walaupun memang bapak ini terasa badannya capek, tapi ya di sini ya yang kita atur adalah durasi ya, durasinya kita agak lamakan ya teman-teman, biar badan ini enteng, badan ini menjadi segar. Dan saya selalu berdoa ya buat bapak ini agar selalu setelah operasi jantung ini mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, tidak ada lagi keluhan-keluhan ya, tidak ada lagi keluh-keluhan di jantung. Sebenarnya sudah lama ya teman-teman, bapak ini merasa mengeluh ya, merasa mengeluh di bagian belakang. Sebenarnya di bagian belakang ya rasa nyeri, rasa ini sudah sering saya pijat urut, tapi kalau setelah dipijat merasa enteng, nanti akan sebentar itu akan terasa lagi ya teman-teman. Saya tadinya agak bingung apa urat apa-apanya gitu ya teman-teman ya. Kita bantu dengan bekam itu merasa enak juga gitu ya teman-teman. Tapi ternyata setelah habis bekam beberapa hari kemudian itu merasa ada yang aneh gitu ya teman-teman ya. Ternyata setelah dicek jantung dari bapak ini memang bermasalah ya teman-teman, dan disarankan kalau yang di rumah sakit Bandar Lampung itu hanya di ring saja ya teman-teman. Cuman begitu dibawa ke Jakarta, ahli dokter bedahnya itu
tidak menyarankan di ring. Yang disarankan adalah bedah operasi jantungnya, benar-benar diambil ya teman-teman, jantungnya ya teman-teman. Jadi akhirnya spekulasi bapak ini mengambil keputusan ya udah dioperasi saja. Yang sebenarnya ya, dengan bapak ini mengambil keputusan operasi jantung ini karena istrinya dokter, saya paham banget ya dengan tindakan yang akan dilakukan itu sangat tipis ya, untuk kemungkinan selamatnya itu sangat tipis ya. Tapi alhamdulillah di sini banyak cerita ke saya. Bapak ini memang tadinya tidak percaya dengan hal-hal yang magis ya, yang magic, yang mistis, itu kurang percaya. Tapi dengan hal yang dialami sekarang sedikit percaya ya, bahkan percaya banget ya. Ternyata bapak ini sebelumnya itu sudah ada dikasih pertanda ya, piaraannya banyak yang mati, burung-burungnya banyak yang mati. Bapak ini pecinta burung ya, burung apa aja ada di rumahnya ya, dari burung kicau, dari burung yang pokoknya banyak sekali burung. Dan bapak ini juga pencinta ikan ya, tentunya ikan koi yang dari ikan koi impor ya, bukan ikan koi lokal. Nah, sebelum bapak ini ke Jakarta itu banyak kejadian yang di luar dugaan ya teman-teman ya, di luar dugaan. Bapak ini piaraannya burung-burungnya itu burung labetnya banyak yang mati tanpa meninggalkan bekas. Ikan-ikan piaraan juga banyak yang mati tanpa ada bekas. Jadi bingung untuk menilainya ada apa sebenarnya ya. Jadi baru dari sinilah ada percaya dengan hal yang mistis ya teman-teman ya. Nah, kita ini ternyata apabila kita ini bertindak baik kepada sesama, tentunya sesama makhluk hidup ya teman-teman, baik itu tumbuhan, baik itu binatang, kita sayang, kita merawatnya dengan baik, ternyata memang ya kita tidak bisa menjelaskan secara logika ya, itu hal goib yang kita tidak bisa cerna dengan naluri, dengan otak kita, dengan akal kita, yang itu di luar nalar ya teman-teman. Tapi fakta ya, karena luar biasa memang ya untuk di keluarga bapak ini ya, pencipta tanaman, pencipta burung, pencipta ikan gitu ya. Jadi kalau di rumahnya itu sangat adem sekali ya teman-teman ya, sangat adem sekali, terasa nyaman, terasa sejuk ya, karena tanamannya juga bunga-bunganya bagus-bagus, burungnya juga bagus-bagus, ikannya juga bagus-bagus. Jadi sebenarnya betah banget ya kalau di rumah bapak ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman di sini kembali ya ke tentang pijat tadi ya teman-teman. Bapak ini udah lama sekali ya tidak dipijatnya. Di sini minta pijat dengan saya, minta kerikan dengan saya, dan setelah itu ya senang sekali ya, karena merasa menahan yang sekian bulan lamanya itu tidak pijat urut ya teman-teman ya. Dan mungkin ya kemungkinan saya tidak bisa membicarakan di sini ya teman-teman ya, ada apa dengan kendala jantungnya ya, cukup saya yang tahu ya teman-teman ya.
Dan saya lupa tadi tidak membicarakannya kepada Bapak ini ya, kenapa ada jantungnya ya, jantungnya bermasalah itu. Ya semuanya memang dari kita sendiri ya teman-teman ya. Kita kurang menjaga, kita kurang paham ya risiko-risiko apabila kita melakukan hal yang seperti ini akan mengganggu jantung gitu ya teman-teman ya. Jadi kita harus menjaga ya teman-teman ya, semua yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa di dalam tubuh kita ini kita harus jaga ya teman-teman ya. Karena apa ya, kadang manusia ini banyak yang tidak bersyukur ya teman-teman ya. Manusia ini banyak yang tidak bersyukur. Misalnya kita sudah diberi Tuhan itu badan yang sehat ya, kita sudah diberi Tuhan itu badan yang sehat, kita harus merawatnya, kita harus menjaganya. Tapi dengan akal kita yang suka aneh-aneh ya kita teman-teman ya, sudah tahu oh ini kalau konsumsi ini misalnya konsumsi narkoba ya, nyabu atau ekstasi atau yang lain-lainnya, konsumsi narkoba yang lain-lainnya macam-macamnya saya kurang banyak tahu ya. Cuman efek dari narkoba itu akan mengakibatkan otak yang terganggu ya. Itu kalau kita konsumsi narkoba itu kan katanya bikin fly. Nah itu akan merusak otak ya teman-teman ya. Dari situ kita ini tidak mensyukuri ya, kita sudah diberi sehat sama Tuhan Yang Maha Esa, diberi komplit, diberi yang sempurna ya sama Tuhan Yang Maha Esa. Kita tidak menjaganya ya, malah kita mengkonsumsi narkoba ya. Dengan konsumsi narkoba itu akan merangsang di otak ya teman-teman ya. Nah dari situ akan terjadi ya, kalau kita terlalu sering konsumsi narkoba itu akan terjadi yang namanya kanker otak ya teman-teman. Dan kalau sudah terjadi kanker otak ya teman-teman bisa menilai sendiri ya, di seluruh dunia ini belum bisa yang namanya dokter itu mengoperasi otak ya teman-teman ya. Itu belum ada yang bisa tapi hasilnya itu tidak akan maksimal ya, tidak akan bisa normal kembali teman-teman ya. Karena apa? Karena orang kalau sudah melakukan operasi otak itu biasanya bisa sembuh di 3 bulan ya. Setelah operasi itu 3 bulan itu agak sembuh, cuman tidak bisa normal kembali. Orang yang sudah operasi otak itu tidak akan normal kembali ya. Dan rata-rata kebanyakan kalau operasi otak itu mati ya. Kalau misalnya dia normal itu dia akan idiot ya teman-teman ya, akan idiot. Banyak contoh kok ya, selebriti yang ada di Indonesia ini setelah operasi otak malah yang kalau sembuh itu malah idiot. Tapi ya rata-rata kebanyakan kalau operasi otak itu meninggal ya, karena yang belum bisa dibikin oleh manusia saat ini adalah otak ya teman-teman ya. Nah otak ini adalah mutlak, itu kuasa sang ilahi ya. Otak ini bikinan Tuhan Yang Maha Esa yang manusia tidak bisa membikinnya ya teman-teman ya. Nah ini memang fatal sekali ya kalau sampai operasi otak. Nah itu resiko teman-teman, resiko yang apabila kita ini suka melakukan hal-hal yang kita ini suka mengkonsumsi narkoba ya. Karena narkoba ini yang dirangsang itu otak ya teman-teman ya. Dan itu hampir rata-rata orang yang suka narkoba dan memakai dalam jangka yang sangat panjang itu otak yang diserangnya ya teman-teman ya. Dan kalau kita suka mengkonsumsi ya, mengkonsumsi di sini karena kita kurang bersyukur ya teman-teman tadi ya, kurang bersyukur kita diberi badan sehat, malah kita mengkonsumsi
minuman-minuman yang beralkohol ya teman-teman ya. Minuman-minuman yang beralkohol, kita sering mabuk-mabukan, kita sering apa namanya ya, kadang anak-anak muda sekarang ini sok-sok mabuk, gengsi-gengsian, mencoba meminum ini, meminum itu ya. Nah, kalau kita suka sering mengkonsumsi minuman-minuman beralkohol, itu yang diserang itu adalah jantung ya teman-teman ya. Itu yang diserang itu adalah jantung. Jadi ya sudah resiko kita ya teman-teman ya, sudah resiko kita. Padahal sebelumnya kita sudah dikasih oleh Tuhan itu badan yang sehat, badan yang sempurna. Kita sendiri yang merusaknya ya teman-teman ya, kita sendiri yang merusaknya apabila kita mengkonsumsi minuman, dan minuman itu berskala kepanjangan. Kita sering minum itu yang diserang itu adalah jantung ya teman-teman ya. Kadang sampai muntah darah, kadang sampai ya, realita banyak terjadi ya teman-teman. Jadi kesimpulan di sini nih teman-teman ya, kesimpulan di sini itu kalau kita suka mengkonsumsi narkoba, itu yang diserang adalah otak ya teman-teman ya. Itu akan terjadi, lama-lama akan terjadi kanker otak ya teman-teman. Tapi kalau kita misalnya sering konsumsi minum-minuman beralkohol, minum-minuman keras yang alkoholnya itu tinggi ya teman-teman ya, kadarnya tinggi, itu yang diserang itu adalah bagian jantungnya ya teman-teman ya. Jadi semua yang terjadi di diri kita itu adalah memang kalau kita mau koreksi diri ya, mau kita introspeksi diri, itu kita tidak bisa menyalahkan orang lain ya teman-teman. Ternyata semuanya itu ada di diri kita ya teman-teman. Semuanya itu berasal dari diri kita ya. Kalau kita selalu menjaga kesehatan, kita tidak macam-macam ya dalam hidup ini. Makanan juga kita jaga, makanan yang sehat itu ya teman-teman. Nah itu kita pasti akan sehat ya teman-teman ya. Dan misalnya nih teman-teman, misalnya kita suka merokok ya teman-teman ya, itu yang diserang adalah paru-paru ya, bagian pernapasan. Jadi tapi kembali ya teman-teman, kembali ke diri kita. Kalau kita itu pemikiran kita itu tidak terbebani, pemikiran itu kita tidak susah ya, itu kita tidak akan apa-apa ya, karena semua yang kita jalani ini itu tanpa beban ya. Tapi kadang kan beda ya teman-teman ya, orang melakukan hal seperti itu, konsumsi narkoba itu biasanya karena frustasi ya, seperti itu ya teman-teman ya, kurang diperhatiin lah, pingin ya pokoknya dengan ada beban pikiran itu yang akan membahayakan ya, bisa terjadi kanker otak ya. Atau kita meminum minuman alkohol itu karena ya frustasi juga ya, kita beban pikiran ya, itu akan mengakibatkan jantung ya. Atau merokok juga, karena merokok ini ya ibaratnya pelarian dari masalah itu ya, itu juga akan membahayakan ya teman-teman ya, akan membahayakan kesehatan kita. Karena faktor kesehatan kita itu kuncinya ada di pikiran kita ya teman-teman ya. Kalau kita pikirannya happy, pikiran kita senang ya, tanpa ada beban masalah-masalah hidup yang tersimpan di pikiran kita, itu kita tidak akan mengalami apa-apa ya teman-teman. Jadi faktor utama memang ada di pikiran kita ya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman bisa melihat saya di sini memijat
Bapak ini dan mengerik Bapak ini nih teman-teman, bisa dilihat nih kerikan saya nih udah lama tidak dikerik ya Bapak ini. Jadi merah-merah banget ya teman-teman ya, dan teman-teman bisa lihat saya memijatnya itu tidak terlalu menekan ya tekanan yang kencang ya teman-teman, karena dada Bapak ini habis dioperasi ya teman-teman ya, habis dioperasi. Dan saya tadi sempat saya jengkalin dengan tangan saya ya, jadi 1 jengkal itu panjangnya ya, 1 jengkal itu ada sekitar 25 cm kali ya teman-teman ya, pokoknya antara 20 sampai 25 cm. Ini luar biasa sekali ya, dan alhamdulillah Bapak ini sukses, Bapak ini berhasil dari operasinya ya teman-teman ya. Ini teman-teman bisa lihat nih di bagian dada Bapak ini ya, tuh yang hitam garis itulah yang di bedahnya ya teman-teman ya, yang di bedahnya di situ ya. Ini merasa tangannya ini pegal, pundaknya ini pegal. Jadi dia tadi memberanikan diri ya, karena merasa sudah bisa tengkurap ya teman-teman ya. Jadi nekat Bapak ini minta pijat dan minta kerikan sama saya ya teman-teman ya, karena ya memang sih karena habis dioperasi bagian dadanya itu teman, sebenarnya kita ya nggak ngaruh ya teman-teman ya, karena kita memijatnya di bagian punggung ya, bagian tangan, bagian kaki, jadi tidak yang dioperasi ya teman-teman ya, karena kendala tukang urut itu cuma 1 ya teman-teman ya. Misalnya mau penyembuhan stroke ya, mau terapi stroke atau terapi-terapi lainnya. Tapi kalau misalnya kita terapi stroke, nah di bagian kepala ini pernah dioperasi, nah itu kita akan kesulitan ya teman-teman ya. Karena apa? Karena operasi ini apalagi yang Bapak ini ya ada sekitar 20-an senti lebih ya, itu kita tidak tahu ya berapa ribu saraf yang terputus ya teman-teman ya, dan itu membutuhkan waktu yang lama untuk normal, akhirnya tersambung secara otomatis ya urat-urat yang putus itu. Saraf-saraf kecil-kecil itu yang putus itu, yang normalnya itu lama, itu butuh waktu yang tahunan ya teman-teman ya. Padahal ya di sini kalau kita yakin dengan Sang Pencipta, segala obat sudah diturunkan di muka bumi, ya kita akan bisa ya, kita akan mudah ya, karena apabila kita yakin dengan Sang Pencipta bahwa semua obat sudah ada di muka bumi ini ya, obat-obat herbal itu sangat manjur ya teman-teman ya, sangat ampuh. Tapi itu semua tergantung ke diri kita, tergantung ke keyakinan kita ya teman-teman ya. Kalau kita yakin, insya Allah ya, konsumsi apapun yang penting intinya itu bukan tidak beracun ya, karena kita punya akal, kita bisa memilih ini beracun atau tidak. Nah insya Allah itu pasti akan sembuh ya, kalau kita yakin dengan sepenuh hati ya, kita yakin bulat dengan Sang Kuasa bahwa melalui tanaman herbal ini kita sembuh ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk jantung ini sebenarnya kita bisa konsumsi daun sukun ya teman-teman ya, kita rebus daun sukun tapi kita keringkan dulu ya, kita ambil yang muda-muda ya daun sukun, kita jemur dulu dan kita rebus, itu bisa mengobati penyakit jantung ya. Tapi kalau herbal itu prosesnya lama ya teman-teman. Atau kita bisa konsumsi jantung pisang ya teman-teman ya.
Jantung pisang itu boleh direbus aja untuk lalapan, dicocol sambal, atau boleh disayur, ditumis atau disantan itu ya. Yang penting kita konsumsi jantung pisang untuk mengobati jantung kita ya teman-teman ya. Dan ini banyak yang luar biasa sekali ya teman-teman ya. Ini luar biasa sekali, bisa sembuh dengan jantung pisang. Tapi ya prosesnya lama ya teman-teman ya, prosesnya lama. Kalau herbal itu bisa sekitar 3 bulan sampai 6 bulan, dan itu kontinu ya. Kita harus rutin ya teman-teman ya, kita harus rutin konsumsi jantung pisang kalau kita punya penyakit jantung ya. Nah tapi ya karena bapak ini ya, istrinya aja dokter, sedangkan bapak ini adalah seorang ASN ya, ASN tingkat 1 Provinsi Lampung. Jadi melakukan operasi ya. Nah teman-teman bisa dilihat di sini ya, itu di dadanya itu teman-teman ya, dadanya itu bekas belekan, bekas lukanya, dan itu sudah mulai kering. Sempet yang di bagian ulu hati itu ya, habis di bagian antara perut dan dada itu agak sempat lama ya sembuhnya, karena yang di atas sudah mulai kering lukanya, yang di bawah itu keluar airnya ya. Jadi harus nambah obat lagi untuk mengeringkan lukanya ya, dan obatnya katanya mahal sekali ya teman-teman ya. Mungkin kalau saya sudah tidak mampu untuk melakukan hal ini ya teman-teman ya. Jadi alhamdulillah sekarang sudah kering, dan alhamdulillah semuanya sekarang sudah normal ya. Hanya bapak ini belum berani untuk aktivitas seperti waktu normal ya, karena rasa nyeri-nyerinya itu masih ada ya, apalagi di bagian kaki yang diambil jalur bypassnya ya, diambil jalur khususnya untuk peredaran darah ke jantungnya itu yang masih nyeri ya teman-teman ya, karena dari lutut sampai ke bawah itu ya, dari lutut sampai ke tumit itu di samping betis itu bekas dibelekannya panjang sekali ya teman-teman ya. Tapi ya memang harus seperti itu, karena dia dokter mengambil jalur bypass ya, mengambil pembuluhnya agar di jantungnya ini lancar ya, karena sirkulasi jantung kalau di bawah itu memang pusatnya ada di kaki ya teman-teman ya. Nah di sini saya memijat perut ya teman-teman, di sini perutnya, tapi kita tidak berani kenceng-kenceng ya, karena ini merasa memang capek juga nih perut ini, agak sedikit turun ya teman-teman ya. Jadi perut memang kalau untuk memijat perut itu tidak boleh ditekan kencang ya, karena perut itu tidak ada tulangnya teman-teman. Jadi ya saya pelan-pelan saja memijat perut. Nah ini saya jengkalin nih, 1 jengkal nih bekas belahan operasi bedahnya tuh, ini 1 jengkal nih. Nah di perutnya ini bapak ini nunjukin ya, itu bekas sobekan sedikit sekitar 2-3 cm itu ya, itu untuk memasukkan selang katanya seperti itu ya, itu untuk memasukkan selangnya ya. Intinya bersyukur sekali ya, bapak ini sangat bersyukur sekali, alhamdulillah ya. Perjalanan proses operasi jantung itu berjalan lancar, dan sekarang ini lagi menjalankan recovery ya, tahap pemulihan pasca operasi ya, pasca operasi jantung. Jadi saya juga bisa pastikan bapak ini bisa dikatakan sudah normal ya, hanya butuh pemulihan saja ya teman-teman ya, itu butuh pemulihan saja untuk membuat badan ini segar kembali ya teman-teman ya. Nah ini sebenarnya saya
agak takut ini ya memijat dada ini ya teman-teman, ngurut dada. Tapi bapak ini pegel yang di bagian pundak ini teman-teman ya, dan saya tidak berani di sini, tidak berani menekan karena ya kita takut ya, karena rasa nyerinya masih ada ya. Dia di pundak-pundak ini capek ya teman-teman ya, karena ya luar biasa lah. Kita bisa bayangin pasca operasi selama 8 bulan kita tidak melakukan kegiatan seperti yang waktu sehat ya. Jadi rasanya ini badan ini malah pegal semua ya teman-teman ya. Kalau kita tidak banyak aktivitas malah badan ini terasa capek, terasa pegal gitu ya teman-teman. Nah ini saya memijat perut, saya memijat dada. Ini yang di bagian bawah ini lukanya bekas lukanya agak tebel karena cerita dari bapak ini keluar cairan, ngoreng lagi yang hampir saja itu ada tindakan kedua kali untuk operasi ya teman-teman. Dan ini sudah, kalau kedua kali ini bapak ini udah merasa takut ya, udah merasa takut. Tidak seperti awal, bapak ini tidak ada rasa takut sama sekali ya teman-teman ya. Tapi waktu yang mau di kedua ini bapak ini tidak takut, sudah merasa takut ya teman-teman ya, karena awalnya sudah merasakan seperti apa gitu teman-teman. Jadi nah ini teman-teman bisa lihat nih, sobekan dadanya sangat luar biasa sekali panjangnya ya teman-teman ya. Saya nggak tahu habis berapa biayanya ya, tapi ya karena finansial dari bapak ini sangat mendukung ya, semua bisa dilakukan ya teman-teman ya. Jadi memang kuncinya ya itu tadi ya teman-teman ya, kuncinya itu ya sebenarnya ada di diri kita sendiri ya. Nah ini saya diminta untuk menaik-naikkan ini ya, takutnya ada yang turun di bagian perut karena sudah lama tidak dipegang ya teman-teman ya. Jadi kesimpulan dari semua ini teman-teman, apapun yang terjadi di diri kita, penyakit apapun yang terjadi itu sebenarnya adalah kesalahan dari kita sendiri ya teman-teman ya. Kita sudah diberi sehat, kita sudah diberi antibodi sama sang pencipta ya, diberi sehat, diberi semuanya ya, kita diberi akal, tapi kita sendiri kadang yang merusaknya ya teman-teman ya, kita sendiri yang merusaknya ya. Kadang ya seperti itu, memang realitanya ya memang seperti ini ya gitu ya. Nah orang kalau suka konsumsi narkoba itu yang diserang adalah otak ya teman-teman ya, bisa terjadi kanker otak. Dan orang kalau suka meminum minuman keras yang beralkohol itu bisa merusak jantung ya teman-teman ya. Dan orang yang suka merokok yang nikotinnya terlalu tinggi itu akan merusak paru-paru ya teman-teman ya. Jadi kita harus menjaga semua itu teman-teman, agar kita terlepas dari penyakit-penyakit yang mengerikan, yang membahayakan, karena ini semuanya vital sekali ya teman-teman ya. Otak juga vital, jantung apalagi ya teman-teman ya, karena jantung itu adalah sentralnya darah. Jantung tidak mompa ya, kita ini almarhum ya teman-teman ya. Kalau jantung tidak memompa ya kita juga berhenti beraktivitas. Karena apa? Karena darahnya itu macet ya teman-teman ya. Tidak ada lagi peredaran darah kalau jantung ini tidak memompa ya teman-teman. Jadi kita ini akan dikatakan mati ya teman-teman, karena darahnya tidak mengalir kembali ya teman-teman. Nah itu resikonya kalau kita terserang di bagian jantung ya. Kalau kita terserang di bagian otak itu juga sama saja ya teman-teman, resikonya mati. Kalau dioperasi juga 50-50 ya teman-teman ya, antara sembuh dan tidaknya itu 50% ya, 50-50 ya teman-teman ya.
Jadi semoga kita semua terhindar ya dari yang namanya penyakit dalam yang akan membahayakan kita, dan kuncinya ada di diri kita sendiri ya teman-teman. Kuncinya ada di diri kita agar kita selalu menjaga kesehatan ya, kita selalu menjaga dari makanan, kita selalu menjaga kebersihan. Apalagi sekarang ya, orang pada takut banget dengan yang namanya virus corona ya. Nah ini sudah lama ini tidak dipegang kepalanya nih pasien saya ini, bapak ini sudah lama, dan di sini saya memijat kepala itu rasanya enteng sekali ya teman-teman setelahnya ya. Dan alhamdulillah tadi ya saya pulangnya, alhamdulillah, terima kasih buat bapak ya, saya sudah dikasih kaos ya untuk salin saya ya. Pokoknya saya ucapkan terima kasih banyak ya, dan saya juga berdoa buat bapak agar selalu sehat kembali, dan harus berhati-hati ya, dijaga, karena pasca operasi ini badan kalau sudah pernah dioperasi itu stamina itu sudah tidak seperti yang sebelum operasi ya teman-teman ya. Mungkin hanya sampai di sini penjelasan dari saya, video dari saya, dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.